Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mazmur 115 ayat 29. Bersyukur saudara dan saya dihantar oleh Tuhan, boleh ada di hikmat Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan karena kasih setia Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku hanya bersyukur karena Tuhan setia bagi saudara dan saya. Biar pujian ini menjadi persiapan kita untuk boleh menyembah Allah yang sungguh luar biasa. Sebab kasih setia Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baitmu yang kudus, sebab kasih setiamu setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Aku bersyukur, aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baitmu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Yang ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Yang ku bersyukur. Puji Tuhan, besar kasih setia Tuhan dan ajaib sungguh kuasanya. Kita semua di pagi ini untuk boleh datang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri, mari dengan hormat dan pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian besar dan ajaib karya Tuhan luar biasa bagi saudara dan saya. Besar dan ajaib karya, adil dan benar dan salah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang
hari Pentakosta, kecurahan Roh Kudus, ditabiskan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat masih tetap berdiri dengan semangat sukacita karena hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Biar dengan hati dan jiwa kita menyerukan nama Tuhan yang sudah mati bangkit, maka hari di surga menyediakan tempat dan memberikan Roh Kudus bagi saudara-saudara. Bangkit serukan nama Yesus dengan hati dan sukacita. Bangkit. Surga nama Yesus, maju, nyalakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, Tuhan menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Apakah itu sadar ataupun tidak sadar, dengan perbuatan dan tingkah laku bahkan pikiran kita, seringkali kita melupakan hati Tuhan. Untuk itu sebelum lebih jauh kita melangkah, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang rendah. Kita mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon Tuhan menyucikan kita, melayakan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian.
Allah yang setia. Dan pujian itu merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Yesus yang telah memulai dan berkorban di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Yesus, Kau telah mulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah mulai. Yesus, Kau telah mulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna dasar hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna dasar hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita tundukkan kepala dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur bersama dengan jemaat yang ada, boleh hadir bahkan rendah hati datang di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia mendengar setiap doa kami di pagi hari ini. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan menyucikan kami, bahkan Tuhan melayakan kami di pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, jemaat-Mu datang kepadamu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia dan mendengar setiap doa kami. Haleluya. Amin. Disebut berbahagia bagi saudara dan saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara puji Tuhan, saudara dan saya diampuni oleh Tuhan, dan sukacita luar biasa pagi ini boleh dilayakan oleh Tuhan. Mari bersyukur, kita angkat pujian. Ku hidup bagimu. Dan apa yang sudah dibuat Tuhan, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini.
Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. jemaat Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan Tuhan menjamin itu bagi saudara dan saya. Jaminan Tuhan akan dibuktikan selalu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yari Warawan. Mari kita siapkan hati kita. Kita beri yang terbaik untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terus dibentuk oleh Tuhan. Sebelum firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu menghibur, menguatkan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Firman itu tetap teguh selama-lamanya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Dan mujizat terus terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua karena anugerah dan karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dikala kami boleh ada hingga hari ini, itu juga karena karya Tuhan. Dikala kami meresponi undangan Tuhan untuk hadir dalam persekutuan ibadah di hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami akan membaca bagian firman-Mu saat ini, merenungkannya. Biarlah Tuhan tuntun kami, beri pengertian bagi kami akan bagian-bagian firman-Mu, dan kami boleh memahaminya, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami semua, tolong hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikannya. Kuasai hati dan pikiran kami yang pribadi sini maupun yang secara live, biarlah Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita hingga hari ini. Dan hari ini adalah salah satu bagian dari hari raya gereja, hari besar gereja, yaitu hari Pentakosta. Ya, memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alex waktu hari kenaikan. Ya, ini mirip-mirip. Tidak seheboh hari Natal, Paskah. Padahal ini juga hal yang sangat penting untuk kita senantiasa mengingat. Di hari Pentakosta ini bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid, bagi umatnya, bahkan tentunya hingga bagi kita saat ini. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita senantiasa merenungkannya, bahwa Roh Kudus telah menjadi bagian hidup kita, di hidup sebaik orang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu mari kita terus membaca bagian yang menceritakan hal ini. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca bagi kita semua. Kisah 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, sampai demikian bagian yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah hari turunnya Roh Kudus, atau dalam bahasa aslinya hari ke-50 setelah peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah,
Secara khusus peristiwa Pentakosta yang dicatat di bagian ini adalah hari Pentakosta Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, belum masuk ke Pentakosta Perjanjian Baru. Masih Pentakosta Perjanjian Lama, yaitu hari ke-50 setelah Paskah Israel. Kita ingat lagi kembali ketika bangsa Israel ada di Mesir, dan setelah kurang lebih 430 tahun dengan tangan Tuhan yang kuat membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu malam sebelum peristiwa bangsa Israel keluar, maka anak sulung di tanah Mesir mati semua karena tulah dari Tuhan. Dan pagi-pagi benar mereka keluar dengan tergesa-gesa dari perbudakan di Mesir. Itulah Paskah Perjanjian Lama, atau Paskah di mana umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Dan itu memang dicatat dalam kitab Taurat, Ulangan 16 ayat 1. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu, setelah itu 50 hari kemudian diperingati sebagai hari pemberian 10 hukum Taurat, hukum Tuhan, yang dikenal dengan Pentakosta Perjanjian Lama. Dan itu juga merupakan hari raya 7 minggu, di mana bangsa Israel merayakan syukur karena panen gandum. Itulah Pentakosta Perjanjian Lama yang dirayakan di Israel setiap tahun. Sehingga di bagian ini dikatakan orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa datang berkumpul di Yerusalem pada peristiwa ini untuk boleh merayakan Pentakosta Perjanjian Lama. Atas kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada mereka dan juga panen gandum yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta Perjanjian Lama ini orang Israel, seperti dikatakan dalam Imamat 23 ayat 21, tidak boleh bekerja hal-hal yang berat dan harus mengadakan pertemuan kudus. Yang bersyukur Pentakosta itu di Perjanjian Baru selalu terjadi di setiap hari Minggu. Dan minimal kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti yang disampaikan di Perjanjian Lama, ada pertemuan kudus atau persekutuan. Dan pasti hari raya Pentakosta akan selalu ada di hari Minggu, di mana umat Kristen di masa kini akan senantiasa berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian setelah peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13, kemudian umat Kristen di masa ini merayakan itu sebagai Pentakosta Perjanjian Baru, dan memang ada peristiwa yang terjadi di mana Roh Kudus tercurah dalam peristiwa Pentakosta Perjanjian Lama yang dirayakan umat gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dan memang kalau kita membaca kisah karya-karya Kristus, ini sesungguhnya semuanya adalah penggenapan yang sudah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama untuk terjadi dalam peristiwa Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Dan yang paling awal itu kan kita ingat dalam Kejadian 3 ayat 15, yang janji bahwa akan datang keturunan dari perempuan ini, akan merumbuhkan kepala dari ular. Itu janji pertama tentang kedatangan Juru Selamat. Dan kemudian janji yang lain yang kemudian terus digenapi dan digenapi. Dan peristiwa Pentakosta juga adalah janji yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca dalam Yoel 2 ayat 28-29 itu jelas dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi jelas peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 adalah penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama yang sudah disampaikan oleh para nabi, secara khusus kitab Yoel. Tapi juga ini merupakan penggenapan janji dari Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Kalau kita ingat lagi pembacaan di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, di situ jelas Yesus berkata kepada murid-murid
di mana pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi setelah murid-murid menunggu 40 hari setelah peristiwa 10 hari setelah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, maka kemudian pada hari ke-10 atau hari ke-50 setelah Paskah, janji dari Tuhan Yesus itu digenapi. Bahkan sebelumnya kalau kita baca di Yohanes 14 dijelaskan bahwa Yesus menjanjikan penolong ketika ia masih ada bersama-sama dengan murid-murid. Roh Kudus, Roh penghibur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan peristiwa Pentakosta ini bukan hanya terjadi untuk murid-murid 11-12 orang rasul pada waktu itu, tapi untuk semua orang percaya yang ada pada waktu itu, bahkan hingga kita pada masa kini. Kalau kita lihat di ayat 4 bagian A di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terjemahan lain menulis, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang percaya, semua murid-murid Tuhan yang ada pada peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ini, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Hingga masa kini, kita pun ada Roh Kudus. Karena itu, kitab suci menulis dengan jelas dalam Efesus 1 ayat 13 di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi sebabnya yang dikasih Tuhan bukan cuma murid-murid pada waktu itu dalam peristiwa Pentakosta, tapi setelah itu umat Tuhan, gereja Tuhan juga Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan juga hadir di kehidupan saya dan saudara. Karena saya percaya kita semua sudah mengalami karya Kristus, sudah datang kepada Kristus secara pribadi, jadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada istilah dari golongan tertentu bahwa cuma mereka yang memiliki Roh Kudus. Tapi sesungguhnya kita semua umat Tuhan, orang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, kehidupan dia semenjak dia percaya kepada Yesus. Karena yang akan menuntun kehidupan umat Tuhan orang percaya adalah Roh Kudus yang akan menuntun. Dalam Galatia 4 ayat 6 di situ dikatakan, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Di bagian sebelumnya dikatakan, karena kamu adalah anak. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, maka kita adalah anak-anak dari Allah. Maka otomatis di sini dikatakan Allah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita lah yang boleh berseru kepada Dia, ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa kami. Dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Cuma kadang-kadang tinggal apakah kita sungguh-sungguh meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, atau keinginan hati kita, atau roh kita secara keinginan kita yang kita meluaskan itu bekerja dibandingkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita untuk terus menuntun kita berkarya hari demi hari. Dalam berdoa pun Roh Kuduslah yang menyanggupan kita untuk berdoa. Dalam melakukan aktivitas, Roh Kudus yang menolong kita menjalani hidup ini, memberikan kekuatan. Dikala kita mengalami kesulitan-kesulitan, tiba-tiba kita berseru kepada Tuhan, ada kekuatan yang memungkinkan untuk kita melangkah. Karena Roh Kudus diam di hati kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus tidak akan pernah pergi. Sekali kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hadir. Dan tidak ada istilah hari Minggu dia datang, hari Senin dia keluar lagi. Roh Kudus akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita tadi, sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus di ayat 4a, ada peristiwa-peristiwa pendahuluan yang terjadi yang ditulis di bagian ini. Di ayat 2 dikatakan, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Hal ini memang relevan dengan arti dari Roh Kudus itu yang seringkali digambarkan sebagai angin.
sehingga Roh Kudus turun, maka dilalui oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Walaupun mungkin hanya orang-orang, 1-2 orang yang masa ini mengalami hal itu, merasakan, tapi kita boleh merasakan di hati kita. Kemudian di situ dikatakan ada tanda juga, ayat yang ketiga, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dan memang kalau kita membaca bagian-bagian ayat lain, Roh Kudus seringkali digambarkan dengan api, sehingga dalam dekorasi kan pakai merah, ya kan, tanda api Roh Kudus dan sebagainya. Karena memang Roh Kudus yang senantiasa menyucikan di dalam kehidupan orang percaya di masa saat ini, di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun tanda-tanda ini terjadi pada waktu itu, dan kita tidak bisa pukul rata itu harus terjadi di masa saat ini, tapi memang ada peristiwa-peristiwa di masa saat ini pun seperti hal demikian terjadi. Kalau mungkin Bapak Ibu membaca tautan yang aku bagikan di grup, itu salah satu peristiwa yang mirip terjadi di Soe pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 26 September. Dan memang setiap tanggal 26 September di daerah situ para penginjil datang untuk boleh merayakan peristiwa kebangunan rohani yang luar biasa dengan tanda-tanda ini yang terjadi, di mana pada saat itu diawali dengan datangnya para penginjil. Ada dari Institut Indonesia, dalam sejarahnya datang seorang pendeta dari Jerman yang melayani di lembaga pendidikan Institut Indonesia, dan timnya datang untuk boleh memberitakan Injil pada waktu itu. Dan tepat pada tanggal 26 Desember mereka berkumpul di sebuah gereja yang sekarang bernama Gereja Maranatha, dengan melibatkan lebih dari 200 orang pada waktu itu tim yang ada, dan mereka kemudian berdoa, ya sama seperti kita mungkin di kalangan di masa ini, di kala kita baru percaya atau baru ikut-ikutan jadi orang percaya, walaupun sudah Kristen pada umumnya, kita berdoa pun masih catat itu di sejarah yang ditulis di buku itu, masih catat dan berdoa dengan urutan-urutan yang tercatat. Tapi tiba-tiba di kala mereka berdoa, kemudian terdengarlah angin kencang di sekitar mereka. Tapi mereka, walaupun mulai ada rasa khawatir dan ketakutan, tapi mereka tetap terus berdoa, walaupun dengan cara ya biasa orang Protestan yang berdoa seperti itu pada waktu itu. Tapi lambat kelamaan semakin dirasakan kuasa Roh Kudus, dan mereka mulai berdoa dengan mungkin di masa saat ini dengan cara karismatik, mulai angkat tangan, kemudian memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan dan sebagainya, tidak lagi ikut daftar yang mereka tulis. Dan kemudian terus Roh Kudus bekerja, dan akhirnya terjadi seperti yang ditulis dalam sejarahnya, beberapa orang di antara mereka mulai berbahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang tidak dimengerti. Dalam catatan adalah bahasa-bahasa asing yang saya sudah ada yang berbahasa Prancis, bahasa Jerman, karena memang pendeta itu juga yang datang adalah orang Jerman. Kemudian masyarakat di sekitar mulai berkumpul di seputar gereja tersebut, karena mereka lihat apa? Gereja itu seolah-olah ada api yang menyala, membakar gereja itu. Seperti lidah-lidah api yang terjadi seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Dan mereka mulai berkumpul, dan ternyata gereja tidak terbakar, malah terjadi kebangunan rohani yang besar. Dan mereka tahu inilah kuasa dari Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, sehingga dari Soe terjadi kebangunan rohani. Banyak penginjil yang kemudian diutus ke daerah-daerah sekitar. Maka dalam catatan tersebut sebelumnya terjadi mujizat-mujizat juga yang seperti yang ditulis dalam Alkitab. Misalnya yang saya baca, air menjadi anggur. Dikala ada satu desa mengadakan perjamuan dan tidak ada anggur, tapi dengan kuasa Tuhan mujizatnya terjadi. Bahkan ada juga yang dikisahkan itu ada orang yang bisa berjalan di atas air, menyeberangi sungai. Mujizat-mujizat terjadi karena Roh Kudus bekerja. Memang ini peristiwa yang terjadi pada waktu itu, tapi kalau Tuhan berkenan juga terjadi pada saat ini, ya puji Tuhan. Tapi kita pun tidak perlu menunggu peristiwa tersebut seperti terjadi, karena peristiwa yang besar terjadi dalam kehidupan pribadi kita, yaitu dikala kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita boleh menerima Dia dan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi penekanan dari peristiwa Pentakosta? Beberapa denominasi gereja atau hamba Tuhan menekankan kepada bahasa roh.
pada peristiwa Pentakosta. Padahal sesungguhnya bahasa roh hanyalah salah satu bagian dari karunia yang diberikan kepada gereja dan umat Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12, ada beragam karunia yang Tuhan berikan kepada umat orang percaya untuk boleh menjadi berkat. Salah satunya bahasa roh. Tapi yang menjadi penekanan pada bagian ini bukan itu, tapi yang utama adalah berita Injil disampaikan. Kalau kita lihat di bagian ini, yang datang pada waktu itu adalah kurang lebih 15 bangsa, orang-orang Yahudi dari 15 bangsa yang sudah tidak mengerti lagi bahasa orang Galilea pada waktu itu. Dan Tuhan mengaruniakan kepada murid-murid pada waktu itu bahasa roh, sehingga masing-masing bisa menyampaikan menurut kelompok-kelompok bahasa yang ada. Mungkin Petrus bisa berbahasa Arab, ya kan? Atau Yakobus bisa berbahasa Pamfilia di daerah ini, seperti itu. Inilah yang dimaksud bagian ini bahasa roh, bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh pendengar yang mendengar yang disampaikan. Adakah yang menyampaikan kata-kata yang tidak ada yang mengerti? Mungkin cuma yang menyampaikan yang mengerti. Sungguhnya itu bukanlah bahasa roh. Bahasa roh bisa dimengerti oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Misalnya ada satu kisah yang menceritakan seorang pendeta yang berkhotbah. Dia tidak tahu bahasa Inggris, tapi karena di situ ada yang hadir orang-orang yang mengerti bahasa Inggris dan tidak tahu bahasa ibunya, dan akhirnya dia bisa berkhotbah dengan baik pakai bahasa Inggris. Itulah bahasa roh seperti di bagian ini. Atau yang tadi peristiwa di Soe, orang-orang yang tidak mengerti bahasa Jerman, bahasa Ibrani, tapi tiba-tiba bisa menyampaikan hal itu. Kadang-kadang kan di masa kini, tapi syukur umumnya sudah mulai mengerti bahasa-bahasa yang cuma diulang-ulang. Itulah yang dikatakan sebagai bahasa roh dan tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi sesungguhnya bahasa roh dikala Tuhan berkenan agar supaya Injil boleh diberitakan. Berita di ayat sini dikatakan, ayat 11, perbuatan Allah yang besar bisa disampaikan. Kalau kita lihat di ayat 11 bagian akhir, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dikala berita ini, berita Injil, perbuatan-perbuatan besar yang disampaikan, dan orang pendengar tidak bisa mengerti dengan bahasa ibu penyampaiannya, maka Allah bisa berkenan. Sang penyampai perbuatan-perbuatan Allah bisa menyampaikan bahasa yang bisa dimengerti. Karena coba pikir kalau seandainya murid-murid pada waktu itu hanya bisa menyampaikan dengan bahasa Yunani pada waktu itu, dan datang ini orang-orang yang tidak mengerti bahasa Yunani, tentunya mereka tidak akan bisa mengerti tentang perbuatan Allah yang besar yang berkarya lewat Yesus Kristus yang dialami oleh murid-murid. Padahal perintah Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan akan memampukan mereka untuk menjadi saksi. Dan kalau mereka tidak mengerti bahasa orang-orang yang datang, pasti sulit. Kalau mungkin saat ini ya gampang aja. Dengan anugerah Tuhan, teknologi langsung bisa menerjemahkan, ya kan? Di Facebook kan ada, walaupun bahasa Rusia, tapi di situ lihat terjemahan, kita langsung bisa mengerti bahasa Indonesia-nya walaupun tidak sempurna. Tapi kan di masa itu tidak demikian. Sehingga Roh Kudus berkarya untuk boleh orang-orang yang datang di waktu itu kurang lebih ada 15 bangsa datang dan bisa mengerti tentang apa yang disampaikan oleh murid-murid, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka menyampaikan tentang Injil, tentang berita yang mereka alami, hal yang mereka lihat. Kemarin di kenaikan Tuhan Yesus Kristus kan disampaikan, bersaksi adalah menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Cukup itu. Kita menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan dialami. Dan itu yang dialami, dilihat, didengar oleh murid-murid. Dan inilah yang disampaikan mereka kepada orang-orang yang datang pada peristiwa Pentakosta ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar itulah berita Injil yang harus kita sampaikan, yang menjadi penekanan dikala kita merayakan hari Pentakosta setiap tahun. Kita tidak lagi menanti Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus sudah ada di hati kita masing-masing. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah kita boleh menyampaikan
berita Injil. Berita tentang Allah yang melawat umatnya di dalam Yesus Kristus, yang datang melawat orang yang terluka, yang datang melawat orang yang sakit, yang datang melawat orang yang ditinggalkan, tertekan, bahkan yang menghapus dosa manusia. Itu yang harus kita sampaikan menjadi pemberitaan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dari bagian ini. Dalam peristiwa ini, kalau kita melihat dalam Kejadian 11, di situ peristiwa menara Babel, Allah kemudian dengan menghadirkan berbagai bahasa untuk boleh menyerahkan bangsa-bangsa ke segala penjuru bumi. Tapi dalam Kisah 2 ini, dengan berbagai bahasa, Allah kemudian menyampaikan berita keselamatan supaya Injil bisa didengar oleh seluruh bangsa, seluruh bahasa. Dan memang peristiwa ini adalah waktu dan tempat yang tepat, ya kan? Walaupun Allah memakai memang hal-hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan umat manusia, kehidupan kita, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang datang, yang ada, yang terserak di seluruh penjuru bumi, harus datang di tahun itu, di hari itu untuk merayakan Pentakosta Perjanjian Lama. Dan Allah memakai peristiwa ini untuk boleh menyampaikan berita baik, perbuatan Allah yang besar. Dan luar biasanya Tuhan dan Allah kita. Di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, berita Injil disampaikan. Dan saya percaya Tuhan juga bisa memakai kita. Di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, Tuhan bisa memampukan kita untuk boleh menyampaikan berita Injil itu. Dan kalau kita lihat, kemudian terjadi pertobatan, bukan karena mujizat-mujizat yang dilihat oleh mereka, tapi ya setelah terjadi pertobatan, mulai dari ayat 14 di Kisah Rasul pasal 2, ada khotbah Petrus tentang karya Tuhan, sehingga terjadi pertobatan yang besar. Dan diakhiri dengan ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan Petrus itu, memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari bagian ini kita boleh melihat tidak harus pertobatan itu karena mujizat, tapi yang harus adalah pertobatan yang terjadi karena mendengar berita Injil, firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini di ayat 1 hingga ayat 13 tidak tercatat bahwa ada pertobatan yang terjadi. Mereka hanya heran, mujizat luar biasa. Tapi setelah khotbah Petrus diambil dari kitab Yoel, maka kemudian terjadi pertobatan yang besar. Di hari itu 3.000 orang percaya kepada Tuhan karena perkataan firman. Sehingga di bagian ini juga mengingatkan kita pentingnya kita mengerti akan firman Tuhan. Pentingnya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, bersyukur ada di antara kita yang menaruh di status Facebook kita firman Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin ada orang-orang yang bertobat karena mendengar firman Tuhan, mengalami firman Tuhan yang kita sampaikan lewat tulisan kita. Sekarang ada banyak cara. Dulu mungkin harus berkata-kata, tapi sekarang dengan tulisan aja orang lain boleh datang kepada Tuhan. Sehingga mari kita terus punya motivasi di dalam kehidupan kita. Karena peristiwa Pentakosta, penekanannya adalah agar Injil semakin diberitakan. Diberikan kuasa kepada saya saudara untuk boleh memberitakan Injil. Mari kita terus menyampaikan dalam bentuk yang Tuhan percayakan di hidup kita. Lewat perkataan kita, lewat tulisan-tulisan kita, lewat sikap kita. Bahkan di waktu-waktu tertentu harus ada proklamasi tentang berita Injil. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita merayakan peristiwa Pentakosta. Tapi sudahkah setiap waktu kita memberitakan Injil? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi kita, tapi juga memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi kita untuk boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari bagian firman dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagi umat Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus juga sudah tercurah bagi kehidupan kami secara pribadi. Kalau kami datang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan tolong kami semua, Roh Kudus ada di hidup kami, di hati kami, yang percaya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan tolong mampukan kami untuk boleh melakukan hal yang sangat penting, yaitu agar orang lain juga boleh mengalami karya Kristus lewat pemberitaan kami, lewat kesaksian kami. Terkadang kami takut, kami lemah untuk menyampaikan kesaksian apa yang kami alami, bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan memberikan kesanggupan bagi kami masing-masing pribadi kami, bahkan gereja ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan suara kebenaran, bahkan berita baik, berita Injil kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami semua, Tuhan memampukan kami semua, agar di hari-hari ke depan kami terus boleh menjadi saksi, karena Roh Kudus memampukan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji bagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kita pagi hari ini, dan kita terus menyatakan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menolong kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Jemaat diundang berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja di muka bumi ini. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dalam Maria, yang menderita sengsara dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kadang-kadang dan sana, orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Coba kita akan duduk. Akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth GKI. Dengan terima kasih, silakan.
Puji Tuhan, bersyukur untuk semangat pujian dari Yud. Kiranya Tuhan terus memberkati bagian pelayanan dari Yud tempat ini dan semakin hari akan ditambahkan baik secara jumlah maupun kualitas. Dan Tuhan terus membentuk Yud ini menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Saudara, mensyukuri berkat dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita diajak untuk memberikan yang terbaik lewat persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari lewat persembahan ini kita boleh memuliakan nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Segala puji hanya bagi Tuhan. Sambil berpersembahan dan kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang sudah menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami mengingat lagi karya Kudus dalam kehidupan kami yang terus ada. Dan biarlah hati kami terus diluaskan untuk Roh Kudus terus menuntun langkah-langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah Tuhan Jemaat GKI Agape yang boleh ada sampai saat ini. Bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan di dalam setiap ibadah kami, pertemuan-pertemuan ibadah kami. Cuma karena anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu sayang kepada kami Tuhan. Kami merasakan itu terus tiap-tiap hari dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan sebagai satu keluarga Allah jemaat yang ada. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang limpah secara materi, berkat ketika Tuhan berikan kami kekuatan menghadapi pergumulan tantangan kehidupan. Bahkan untuk setiap jawaban-jawaban yang Tuhan berikan atas doa-doa kami. Baik doa yang dijawab Tuhan dengan kata ya maupun belum ataupun tidak. Kami bersyukur
Karena kami percaya rancangan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami terus mau menyatakan kami bersyukur, kami mau bersorak Tuhan, haleluya, kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Dan terus membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan yang terus memimpin kami. Kami terus memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan yang sama pula bagi kami menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Kami tidak tahu hari esok, tetapi hati kami percaya bahwa hari esok pun ada di dalam tangan Tuhan. Beri kami kekuatan di dalam melangkah, berikan kami hikmat Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan iman kami ketika kami belajar firman. Kami boleh bertumbuh bersama-sama sebagai bagian jemaat-Mu Tuhan, untuk saling menopang, saling menguatkan satu dengan lain. Bahkan juga lewat hamba Tuhan yang ada, Tuhan tolong kami boleh dipimpin, kami boleh dituntun Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Semua pengurus yang ada juga Tuhan memberkati, bersama-sama bergandengan tangan dengan semua jemaat yang ada, untuk sama-sama Tuhan membangun gereja-Mu Tuhan, gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, di kota Bitung ini Tuhan, bahkan di tempat sekitar sini Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat. Tuhan, tolong kami di dalam visi misi yang ada melangkah bersama, kami dimampukan Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi berkat, menjadi saksi Kristus bagi orang yang belum percaya, belum mendengar, dan belum datang kepada Tuhan. Pakai kami pribadi lepas pribadi, pakai gereja-Mu GKI Agape Tuhan untuk menjangkau yang terhilang, untuk Tuhan peduli kepada mereka yang tidak dipedulikan, dan terlebih menyebarkan kasih Kristus yang sudah kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ada banyak pergumulan tantangan kehidupan kami, tapi kami tetap mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus membuka jalan, memberikan kekuatan. Bahkan lewat ini semua Tuhan, kami semakin hari semakin mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap usaha juga untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan gereja. Kami hanya berusaha Tuhan. Kami punya tangan, kaki, mulut Tuhan. Tubuh ini boleh dipakai, tetapi yang punya kuasa segala satunya adalah Tuhan. Dan kami mau bekerja bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan usaha untuk mengadakan sistem. Tuhan berkati semua yang sudah mempersembahkan Tuhan doa, tenaga, daya, bahkan dana bagi pengadaan ini Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini berkat Tuhan limpah. Bahkan pelayanan yang ada Tuhan berkati lewat gereja ini Tuhan. Tuhan mampukan kami semua, setiap jemaat ambil bagian dengan penuh sukacita dalam setiap persekutuan, baik doa pagi, ibadah APF pemuritan, juga ibadah youth, ibadah minggu, ibadah keluarga. Tuhan berkati semua dengan sukacita Tuhan mau mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada. Demi satu tujuan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa kami juga, terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan lewat pemerintah yang ada. Tuhan tolong di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berbelas kasihan atas dunia ini, atas bangsa kami Tuhan, atas kota kami ini. Biarlah pemerintah boleh mengatur dengan baik pemerintahan, bahkan juga untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami hanya manusia yang terbatas Tuhan, tetapi kami hanya bisa berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Tolong kami juga, saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, pergumulan hidup Tuhan tolong. Biarlah harapan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Untuk semua saudara kami yang bekerja di luar daerah, Tuhan juga tolong mereka. Tuhan melindungi mereka semua. Anak-anak kami yang sementara diperlengkapi menjadi hamba Tuhan, Tuhan berkati mereka dalam pembentukan. Mereka tetap kuat menyelesaikan sampai akhir studi mereka. Bahkan yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Yang sementara studi online pun anak-anak kami, Tuhan memberkati. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan-Nya bagi nama Tuhan. Dan kami boleh memberikan persembahan syukur, berkat itu semua Tuhan boleh dipakai bagi pelayanan yang ada. Bahkan juga bagi banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Tuhan yang tolong. Terima kasih. Kami mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Lepaskan kami
Tuhan kita bersyukur dan biar segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhir ibadah saya coba kita semua berdiri, kembali kita ada pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Pak Kristiani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan di hari Pentakosta ini. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.